Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar. Pada hari ini saya akan mempresentasikan longkes saya. Pengkajiannya diambil pada tanggal 31 bulan 12 2022. Ruangannya di gang 2, jamnya itu jam 2. Untuk biodatanya Nyonya Anae, umur sekitar 15 tahun, perempuan, Kristen Katolik, pendidikannya SMP, tanggal masuk rumah sakit tanggal 30, tanggal pengkajiannya tanggal 31, diagnosa mediknya DHF. Untuk keluhannya sendiri, pasien mengatakan DBD, pendarahan negusi, penurunan trombosit, pusing, sakit dada, muntah, darah, sudah demam selama 3 hari. Nah, untuk saat dikaji, nyeri vertigo, nyeri di ulu hati, nyerinya muncul saat asam lambung naik, nyeri seperti terbakar di ulu hati, skala nyeri 5, kadang-kadang muncul. Untuk riwayat kesehatannya sendiri, pasien mengatakan mengalami demam selama 3 hari disertai dengan mual, muntah, darah, pusing, sakit dada, dan nyeri ulu hati. Pasien masuk ke rumah sakit pada malam tadi, tanggal 30, dengan membawa rujukan dari Rumah Sakit Kubar. Jadi pasien ini merupakan anak yang berusia 14 tahun, anak pertama dari 4 saudara, dan satu-satunya anak perempuan. Untuk riwayat aktivitasnya, untuk nutrisi, selama di SS sudah mengonsumsi 1 porsi nasi dan lauk pauk, tapi makannya sedikit-sedikit. Sudah mengkonsumsi air aqua 2 botol, 1 botolnya itu 600, berarti 1200 cc yang sudah dikonsumsi. Untuk istirahat dan tidur, pasien tidur malam jam 11 sampai dengan jam 6. Selama di rumah sakit, pasien tidur siang jam 10 sampai jam 11. Untuk kebersihannya sendiri, pasien waktu itu kan baru masuk, jadi dia itu belum mandi sama sekali. Untuk saya sendiri sudah BAK 2 kali, BAB-nya belum ada selama di rumah sakit. Nah, untuk kondisi umumnya, keadaan umumnya itu terlihat sedang, anaknya juga terlihat sedang, kompos mentis, ECS-nya 15, tanda vitalnya, tanda tekanan darahnya 105/68, nadi 88, RR24, suhu 37,2, antropometrinya tinggi badan 152, berat badan 36. Untuk pemeriksaan head to toe kepala tidak terdapat lesi dan massa, bentuk lonjong, rambut warna hitam, distribusi merata dan juga lebat. Mata konjungtiva tidak anemis, palpebra tidak ada edema, sklera tidak iterik, pupil bereaksi terhadap cahaya. Untuk telinga sendiri tidak ada serumen pada telinga kanan atau kiri dan juga mampu mendengar dengan jelas. Pada hidung tidak terdapat sekret berlebih. Untuk mulutnya sendiri, lidah berwarna merah, tidak ada stomatitis, bibirnya mukosa bibir lembab, keadaan gigi bersih. Tenggorokan tidak ada gatal dan radang tenggorokan. Leher tidak ada pembesaran vena jugularis. Untuk pada dadanya infeksi, bentuk dada normal. Pada jantung tidak ada masalah, pada abdomen juga tidak ada masalah. Pada eksternalitas tidak ada masalah, pada neurologi tidak ada kelainan, pada saraf, endokrin tidak ada masalah, refleks tidak ada masalah. Nah, jadi sini pada hasil labnya sendiri, pada trombosit hasilnya 88.000, di mana kurang dari 150 sampai 450.000, di mana hal ini bisa beresiko terjadinya perdarahan. Tapi saat ini asering, injeksi paracetamol, dan juga kurkuman, dan juga injeksi dexamethasone. Untuk analisa datanya sendiri, pasien mengatakan nyeri, problemnya itu nyeri akut berhubungan dengan antigen tidak epidemiologis. Yang kedua, pasien mengatakan perdarahan pada lesi, trombositnya itu 88.000, jadi resiko perdarahan berhubungan dengan trombositopenia. Ini ketiga, pasien mengatakan demam selama beberapa hari, suhunya 37,2, akral tugal kulit terasa hangat, CRT kurang dari 2 detik. Jadi di sini saya ambil termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit. Ini racun asuhan yang saya ambil. Untuk nyeri, saya SLKI-nya tingkat nyeri, psikinya manajemen nyeri. Untuk yang diagnosa kedua, risiko perdarahan, SLKI-nya saya ambil tingkat perdarahan. Untuk psikinya saya ambil pencegahan perdarahan. Untuk implementasinya sendiri, mengidentifikasi lokasi karakteristik nyerinya itu ketika asam lambung naik
nyerinya terbakar, nyeri ulu hati setelah nyeri 4 kadang-kadang muncul. Jadi pasiennya ini terlihat meringis. Untuk yang kedua, mengidentifikasi skala nyerinya cukup meningkat, skala nyeri 4, memberikan teknik non farmakologis. Jadi pasien paham cara melakukan teknik relaksasi dan juga beberapa teknik distraksi atau pengalihan. Pasien mengatakan paham untuk strategi nyerinya juga pasien sudah paham. Untuk implementasi yang kedua yaitu termoregulasi, monitor suhu tubuh. Pasien mengatakan demam, suhu 37,2. Monitor tekanan darah, frekuensi pernapasan nadi, tekanan darahnya cukup membaik, nadi cukup membaik, pernapasan membaik. Tekanan darahnya 105 per 68, nadinya 88, suhu 37,2, napasnya 23. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi adekuat. Pasiennya sudah makan 1 porsi nasi, sudah minum aqua 600 ml. Yang keempat, menyesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien. Pasien mengatakan suhu lingkungan saat ini baik. Pokoknya lingkungan pasien terlihat baik. Untuk implementasi yang ketiga, risiko perdarahan. Monitor tekanan gejala perdarahan. Pasien mengatakan ada perdarahan pada gusi, tidak perdarahan pada area gusi, trombositnya 88.000. Monitor nilai HT dan HB sebelum kehilangan darah. HT-nya membaik, HB-nya membaik. HT-nya 40, HB-nya 13,4, menjelaskan tanda gejala perdarahan. Pasien dan keluarga mengatakan paham, terlihat paham. Menganjurkan melapor jika terjadi perdarahan. Dan juga pasien ini dan keluarga paham dan juga terlihat paham. Lanjut ke evaluasi keperawatan pada hari Sabtu. Jadi aku berhubungan dengan agen fisiologis, pasien mengatakan nyeri, akhirnya ketika asam lambung naik, nyeri seperti bakar pada ulu hati, skala nyeri 4 kadang-kadang muncul selama 5 menit. Lihat meringis, masalah nyeri aku belum teratasi, tetap lanjutkan intervensi. Untuk yang kedua, termoregulasi tidak efektif, pasien mengatakan demam selama 2-3 hari, suhu cukup memburuk. Suhunya ini 37,2 Celcius, pasien terlihat demam, pasien juga terlihat kemerah-merahan. Masalah termoregulasi belum teratasi, lanjut ke intervensi. Yang ketiga, resiko perdarahan. Pasien mengatakan ada perdarahan pada gusi, terlihat ada perdarahan pada gusi. HT-nya 40, HB-nya 13,4, trombositnya 88.000. Masalah pada risiko perdarahan belum teratasi dan juga tetap lanjut intervensi. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa dilihat, pasti dipelihara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.